Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami datang dengan kepala tertunduk ya Tuhan, di hadapan kami telah terbuka kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca bagian firman ini. Ya Tuhan, beri hikmat agar kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari yang terkasih, akulah merupakan suatu pernyataan yang terkenal oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Pada bagian ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, Bapa sebagai pengusahanya, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Pokok anggur yang benar berarti hanya dialah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan bagi kita ranting-ranting. Ranting akan kering kalau tidak menempel pada pokoknya. Kemudian Bapa yang sebagai pengusaha kebun yang memperhatikan dan memelihara umatnya. Sebagai pengusaha, Bapa memastikan ranting-ranting harus berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong agar fokus nutrisinya akan pergi kepada ranting yang berbuah. Dan ranting yang berbuah akan dibersihkan agar buahnya lebih banyak lagi. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kita yang diumpamakan sebagai ranting-ranting. Yang tidak berbuah ialah mereka yang mengaku percaya, tetapi dalam kehidupan mereka tidak menghasilkan hal-hal yang baik. Artinya hidupnya tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan ranting yang berbuah akan dipangkas atau dibersihkan. Proses ini merupakan pembentukan yang dilakukan Allah sehingga kita dapat berbuah lebih banyak lagi. Nas ini berbicara tentang hidup yang menghasilkan buah. Namun lebih daripada itu, firman ini mengingatkan kita untuk menyadari ketergantungan hidup kita sebagai murid Tuhan dalam menghasilkan buah. Kita bergantung kepada Tuhan. Ada beberapa ketergantungan tercatat. Yang pertama, ketika kita dibersihkan, kita bergantung dalam proses pembersihan, di mana menghilangkan hal-hal negatif yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Memang tidak nyaman. Tindakan ini adalah tindakan disiplin untuk pembentukan spiritualitas kita. Kita diuji dalam beberapa aspek kehidupan kita, tetapi percaya itu dilakukan agar kita dapat berbuah lebih banyak lagi. Yang kedua, ialah hanya dengan tinggal di dalam Yesus, kita dapat berbuah. Sebagai ranting yang hanya akan menghasilkan buah jika menempel pada pokoknya. Kita juga demikian, kita hanya akan berbuah jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita hidup di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga ialah berbuah karena firman Tuhan.
Jika firman menjadi dasar kehidupan kita, segala hal yang kita pikirkan, segala perkataan kita, segala tingkah laku kita, tindakan hidup kita, firman itu tidak hanya didengar, tetapi kita hayati dalam kehidupan kita dan kita terapkan. Sehingga firman itu akan mengubah karakter hidup kita. Firman itu akan merubah perilaku hidup kita menjadi lebih baik. Lalu yang keempat ialah buah yang dihasilkan memuliakan Allah. Karena kita mampu berbuah oleh karena kuasa Allah sendiri. Bagian ini mengarahkan fokus kita pada Tuhan sebagai sumber segala kebaikan. Keberhasilan kita dalam menghasilkan buah bukan prestasi kita, tetapi semua itu terjadi karena kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Buah yang dimaksud dalam bagian ini ialah sikap dan tindakan hidup kita yang berdasar pada firman Tuhan. Sikap dan tindakan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk memusatkan perhatian kita pada tindakan iman, di mana kita menghasilkan perbuatan nyata dalam segala aspek kehidupan kita. Kita memancarkan kasih dan damai Allah. Kita hadir sebagai berkat bagi orang lain. Itulah buah-buah baik yang kita hasilkan. Oleh sebab itu, mari kita hidup dan kita menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, ajar kami agar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, agar kami boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Biarlah buah-buah itu berdampak bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Biarlah itu menjadi perbuatan nyata kami yang menyenangkan hati-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami datang dalam kerendahan hati. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.